Kami sebagai organisasi serikat buruh bersama gerakan buruh bersama rakyat sejak dari awal sangat tidak bersepakat dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Karena ini akan menjurus tentang persoalan masa depan generasi bangsa dan rakyat Indonesia. Ada ketentuan tentang pekerja kontrak. Jenis pekerjaannya masih dibatasi sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, tapi di situ ada disebutkan bahwa soal jeda waktu atau masa kerja daripada hubungan kerja kontrak atau PKWT itu berdasarkan kesepakatan antara si pekerja dengan si pemberi kerja. Ini memang berpotensi bahwa masa kerja daripada pekerja kontrak ini akan bisa lebih dari yang sekarang berlaku, yaitu 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun, artinya maksimal 3 tahun. Kami tidak setuju UMK bersyarat, kembalikan UMK ya UMK. Dan kami tidak setuju UMSK dihilangkan, kembalikan UMSK harus ada. Pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah. Kami minta tidak ada pengurangan nilai pesangon, kembali kepada 32 bulan upah. Karyawan kontrak atau PKWT seumur hidup kami tidak setuju, karena itu adalah perbudakan zaman modern. Ya, itu sebagian dari keberatan berbagai organisasi buruh tentang pasal-pasal yang memuat ketentuan ketenaga kerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya ingin lempar ke Haris Azhar. Kak Haris, tidak perlu masuk spesifik pasal dulu, tetapi secara umum bagaimana Anda melihat kepentingan buruh versus kepentingan pengusaha versus kepentingan negara dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau saya mau bilangnya begini loh, dari problem besar dan juga terkait dengan soal ketenaga kerjaan, Nana, itu ada, kalau pakai pendekatan bisnis, kan harusnya semua pihak harus punya modal, dan modal itu harus dihargai. Nah, yang penting dari tenaga kerja di Indonesia, kalau memang mau bikin tambahan, satu, selamatkan Undang-Undang Nomor 13, itu dipertahankan. Yang kedua, diperbaiki pelaksanaannya yang masih banyak sampai hari ini, Undang-Undang 13 itu tidak diterapkan dengan baik. Yang ketiga, skillnya, ya kan, skillnya itu yang harus diperbaiki. Yang keempat, perusahaan-perusahaan itu dijamin atau dipaksa untuk menjamin lebih dahulu, baru kemudian berbicara soal modal dengan modal diadu. Oke. Nah, yang saya baca, politik hukumnya yang saya baca di dalam Undang-Undang Omnibus ini, itu menempatkan buruh tidak boleh macam-macam, tidak boleh cuti, cutinya dikurangi. Kalau tunjangan 7 bulan itu bukan wajib, tetapi bisa sampai 7 bulan. Sekarang bagaimana mungkin kondisi buruh yang sudah lemah, yang sudah lelah, yang dia miskin, yang dia tidak dalam kapasitas yang setara dengan perusahaan, harus negosiasi dengan lawyer-lawyernya perusahaan yang licin-licin dasinya, lalu nanti dibawa ke mekanisme-mekanisme yang kalau dia datang ke mekanisme-mekanisme kontrol dan pemulihan, lalu dia dikenain sanksi, Anda tidak disiplin karena Anda kabur dari tempat kerja. Jadi sebetulnya situasinya timpang. Jadi bukan perdebatan soal pasal saja, benar Nana tadi. Ini kita berpihak atau tidak, mau menghargai marwahnya para pekerja atau tidak. Dan di situ juga saya mau bilang sedikit lagi Nana. Pasalnya saja mungkin nanti dibahas, tapi soal ketenaga kerjaan itu bukan cuma soal buruh, tetapi bagaimana dengan soal tanah, dengan petani, orang yang kerja di kebun, yang itu juga semua digondol haknya lewat Undang-Undang Omnibus ini, dan mereka terancam kehilangan pekerjaan. Baik, kita akan fokus ke soal buruh dulu. Saya ingin lempar ke Bang Supratman. Bagaimana Bang Supratman? Siap. Politik hukumnya tidak berpihak kepada buruh, tidak menempatkan buruh pada marwahnya? Silakan. Sebenarnya saya ingin bercerita ya, bahwa sejak awal kami berkomunikasi dengan seluruh elemen-elemen buruh. Bahkan di tengah pembahasan kami bersama-sama dengan baik yang ikut di tripartit maupun yang tidak. Bersama Pak Said Iqbal kami bentuk tim perumus. Kami melahirkan sebuah kesepakatan bahwa kami dengan bersungguh-sungguh akan mempertahankan semua yang menjadi tuntutan buruh. Tuntutan buruh itu sederhana, yakni bagaimana Undang-Undang 13 itu tetap dipertahankan. Dan itu menjadi komitmen kami semua di seluruh anggota Panja. Karena pada saat tim perumus ada, seluruh perwakilan fraksi saya undang masing-masing kapoksi untuk hadir. Itu satu. Yang kedua, dari seluruh 9
Bahkan kalau kita kerucutkan menjadi 7 masalah isu utama terhadap buruh, 95% itu tetap seperti undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang 13. Apa itu Mbak Nana yang kita sepakati? Pertama, yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. Satu, soal RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing, yang katanya sekarang lewat omnibus, tenaga asing itu bebas masuk. Sama sekali tidak benar. Karena yang terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing itu kembali ke Undang-Undang 13. Kedua, terkait dengan sanksi pidana, kami sepakati di tingkat panja kembali ke Undang-Undang existing, Undang-Undang nomor 13. Oke. Terkait dengan PKWT maupun outsourcing, sebahagian besar itu kembali kepada apa yang telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Oke. Berikutnya terkait dengan ada usulan pemerintah yang dikenal dengan istilah upah minimum padat karya. Oke. Di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu ada, buruh meminta itu dihapus, kami hapuskan. Berikutnya terkait dengan upah minimum kabupaten kota, Oke. di mana rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang hanya mengenal satu jenis upah, yakni upah minimum provinsi. Kami tidak setuju dengan pemerintah. Oke. Mengembalikan upah minimum kabupaten kota itu tetap ada. Baik. Dengan formula yang baru, Baik. yakni menjamin kepastian kenaikan upah terkait dengan menggunakan pendekatan apakah itu inflasi maupun dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, saya Yang ingin terakhir, Baik, Bang Supratman, saya hold dulu karena saya harus kasih kesempatan juga ke Mbak. ini Lydia terakhir Hanifah. saya ingin sampaikan. Yang terakhir adalah terkait dengan upah minimum sektoral. Benar. Halo? Baik, terputus? Dimati. Baik, terputus. Saya pastikan teman-teman yang menonton Mata Najwa, saya pastikan terputusnya karena kendala teknis, bukan diputuskan atau bukan saya mematikan mic Pak Supratman. Saya pastikan saya akan lempar ke Mbak Leida dulu sambil menunggu. Mbak Leida, bagaimana perspektif Anda soal persoalan buruh ini? Karena kemudian ada pasal-pasal yang memang dianggap masih tidak memenuhi atau tidak berpihak kepada buruh, tetapi di satu sisi disebutkan itu adalah kompromi yang sudah maksimal dan bahkan justru yang paling ideal saat ini. Perspektif PKS seperti apa? Misalnya contoh dalam pengaturan alih daya atau outsource ya. Kalau kita bicara soal outsource itu di Undang-Undang 13-nya itu ada pengaturan tentang apa saja yang dibolehkan, ya bahwa itu tidak terkait dengan proses produksi. Nah, tetapi pengaturan tentang kebolehannya itu hanya yang tidak terkait dengan proses produksi itu tidak ada, sehingga bisa dikatakan hampir semuanya jenis itu bisa dilakukan alih daya. Dan ketika kita bicara soal alih daya ini, maka kemudian juga ada yang hilang pengaturannya berkaitan tentang berapa lama boleh diperpanjang. Makanya kemudian ada persepsi bahwa ini kalau tidak diatur berarti boleh terus-terusan gitu. Nanti PKWT lagi alih daya itu nggak ada batas waktunya. Nah, sehingga itu kemudian mereka mengatakan bahwa ini jadi bagian yang juga jadi pencermatan. Kemudian berkaitan dengan cuti yang nggak ada itu adalah cuti dalam masa istirahat, cuti yang panjang. Cuti panjang itu setelah, kalau di undang-undang lama itu ada di pengaturannya, setelah bekerja 6 tahun dia ada kesempatan untuk cuti panjang. Kemudian yang saya juga nggak tahu nih, nggak tertulis mungkin ya, soal istirahat mingguan 2 hari kalau yang kerjanya 5 hari itu juga nggak ada di draft 2 Oktober sekali lagi ya, saya 2 Oktober ya Nana ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengaturan soal santunan kalau meninggal. Nah, santunan kalau meninggal itu yang nggak ada. Kemudian juga pengaturan tentang jaminan pensiun. Jadi pesangon sama pensiun itu sebenarnya beda. Cuma jaminan pensiunnya itu juga tidak ada. Nah, berkait dengan pesangon yang seringkali dipersoalkan sama teman-teman pekerja, ini kan problemnya pesangonnya nggak hilang, tapi turun. Nah, kemudian di undang-undang yang lama disebutnya paling sedikit adalah bla 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 gitu ya. Nah, sementara kalau dia rancangan undang cipta kerja paling banyak sekian. Jadi ada kalau yang di cipta kerja itu yang 25 kali itu maksimal gitu, yang turun dari 2 ke 25 itu maksimalnya segitu.
Kalau di Undang-Undang tapi Ketenaga itu kan Kerjaan kemudian minimalnya justru. Baik, Mbak Ledia, berarti itu kan artinya bisa sangat berbeda kan pemahaman dan juga apa yang didapatkan kan? Kalau yang satu paling sedikit, yang satu mengatur batas minimal, yang satu jadi memang itu beralasan kalau kemudian ada kekhawatiran karena memang di Undang-Undang Cipta Kerja berbeda seperti itu? Ya bisa jadi begitu, karena jadi akhirnya pemahamannya jadi demikian gitu, karena ada perbedaan itu. Gitu. Baik, kita. Mbak Nana, boleh saya tambah nggak apa yang disampaikan oleh Mbak Lydia? Pak Supratman, saya harus break dulu. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Baik.